Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih bisa berkumpul secara online untuk melaksanakan presentasi. Kepada yang terhormat Ibu Triana selaku dosen pengampu dan teman-teman yang berbahagia, izinkan saya Azka Aulia Azhara dengan NIM 2007198 untuk membuka presentasi yang akan dibawakan oleh teman-teman saya yang akan membahas tentang gender. Pada kesempatan kali ini, sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan teman-teman saya dari kelompok 4. Yang pertama, Aini Sifana Safitri dengan NIM 2003104. Yang kedua, Amalia Salsa Saparina dengan NIM 2006681. Yang ketiga, Arlanda Nisa Rahma dengan NIM 2003581. Yang keempat, Ayu Kartini dengan NIM 2009126. Yang kelima, Azka Aulia Azhara dengan NIM 2007198. Yang keenam, Ervina Yunika dengan NIM 2008708. Yang ketujuh, Indira Syifa Karaihandak dengan NIM 2009144. Yang kedelapan, Maisa Aulia Zahira dengan NIM 2003291. Yang kesembilan, Mila Andriani Nur Cahya dengan NIM 2009240. Yang kesepuluh, Putri Sofiatul Maula dengan NIM 2008312. Selanjutnya untuk pematerian akan dipaparkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Indira Syifa Karaihandak dengan NIM 2009144 sebagai pemateri 1 yang akan menerangkan mengenai pandangan terhadap gender. Istilah gender ini sudah tidak asing lagi di telinga kita, tetapi masih banyak di antara kita yang belum memahami dengan benar apa istilah tersebut. Gender sering diidentikan dengan jenis kelamin, padahal gender itu berbeda dengan jenis kelamin. Gender berasal dari bahasa Latin, genus, yang berarti tipe atau jenis. Gender merupakan ciri-ciri peran dan tanggung jawab yang dibebankan pada perempuan dan juga laki-laki, yang ditentukan secara sosial dan bukan berasal dari pemberian Tuhan ataupun kodrat. Secara umum, gender memiliki arti yaitu perbedaan antara laki-laki dengan perempuan yang dilihat dari tingkah laku dan juga nilai. Sementara di dalam psikologi sosial, gender merupakan hal yang menyangkut karakteristik kepribadian yang ada di dalam setiap individu, seperti feminim, maskulin, androgini, dan juga tak terbedakan, yang dimana masing-masing karakteristik tersebut akan sangat berpengaruh pada perilaku individu. Di dalam kehidupan sosial, individu dengan gender feminim ini sangat berbeda dengan gender maskulin. Yang terjadi yaitu karena gender feminim mempunyai karakter yang hangat, seperti sensitif, kemudian senang merasa iba, kemudian berkompromistik, dan sebagainya. Sedangkan maskulin yaitu tidak terlalu hangat, senang dalam berkelompok, tidak terlalu responsif dalam hal yang berhubungan dengan emosi. Secara terminologis, gender menurut Hilary M. Lipps yaitu didefinisikan sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan juga perempuan. Jadi, dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa gender adalah suatu sifat yang dijadikan dasar untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dilihat dari segi kondisi sosial dan juga budaya. Gender dalam arti ini adalah suatu bentuk rekayasa masyarakat, bukan sesuatu yang bersifat kodrati. Konsep gender adalah hasil konstruksi sosial yang diciptakan oleh manusia. Sifatnya tidak tetap, jadi bisa berubah-ubah, serta dapat dialihkan dan diperurutkan menurut waktu, tempat, budaya, dan juga satu jenis kelamin kepada jenis kelamin yang lainnya. Konsep gender ini juga termasuk karakteristik atau ciri laki-laki dan juga perempuan yang diciptakan oleh keluarga maupun masyarakat, dipengaruhi oleh budaya, interpretasi,
agama. Misalnya, secara umum kan pekerjaan memasak, mengurus anak, mencuci, itu dikerjakan oleh perempuan. Pandangan seperti inilah yang merupakan ciptaan masyarakat dari budaya tertentu. Padahal pekerjaan tersebut dapat dikerjakan oleh laki-laki. Namun, pandangan ini bisa saja berbeda dari satu budaya dengan budaya yang lain. Nah, maka karakteristik ini atau ciri-ciri ini menciptakan pembedaan antara laki-laki dan perempuan yang disebut dengan gender. Ini sering mengakibatkan peran sosial yang berbeda antara laki-laki dan juga perempuan. Peran ini dipelajari dan berubah-ubah dari waktu ke waktu dari suatu tempat ke tempat lain, yang disebut dengan relasi gender. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervina Yunika dengan NIM 2008708. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang stereotip gender dan materi tentang kesamaan dan perbedaan gender dalam domain yang relevan secara akademis. Nah, materi yang pertama itu tentang stereotip gender. Apa sih stereotip itu? Stereotip merupakan penilaian terhadap seseorang yang hanya dilakukan berdasarkan persepsi terhadap kelompok di mana orang tersebut dapat dikategorikan. Maka dari itu, untuk pengertian stereotip gender, yaitu kategori luas yang merefleksikan kesan dan keyakinan tentang apa perilaku yang tepat untuk pria dan wanita. Banyak stereotip bersifat umum, sehingga menjadi ambigu. Misalkan kategori maskulin dan feminim. Perilaku yang berbeda dapat dikaitkan pada masing-masing kategori, seperti berkelahi dan memelihara jenggot itu untuk maskulin, dan main boneka, menggunakan lipstik itu untuk feminim. Tetapi perilaku dalam kategori ini dapat dimodifikasi oleh perubahan kultural. Dulu, otot yang besar dianggap sebagai ciri maskulin. Tetapi, pada waktu yang lain, tubuh yang kurus dan tinggi dianggap sebagai tubuh maskulin. Begitu pula pada suatu waktu tertentu di masa lalu, tubuh feminim yang ideal adalah gemuk dan bulat. Sekarang, tubuh ideal adalah ramping dan atletis. Pada awal abad ke-20, ketergantungan dianggap sebagai bagian dari aspek feminim. Sedangkan dewasa ini penekanannya diarahkan pada sensitivitas perempuan terhadap orang lain dalam suatu hubungan. Perilaku yang dianggap umum yang merefleksikan suatu kategori juga dapat berfluktuasi menurut lingkungan sosioekonomi. Misalnya, individu dari kalangan kelas bawah dianggap bercitra maskulin yang kasar. Memberi cap stereotip sebagai maskulin dan feminim pada murid dapat menimbulkan konsekuensi signifikan menurut Kite 2001. Mencap lelaki sebagai feminim atau perempuan sebagai maskulin dapat menghilangkan status sosial dan penerimaan mereka dalam kelompok. Stereotip gender berubah secara developmental. Keyakinan stereotip terhadap gender mulai mengakar pada masa kanak-kanak awal, bertambah pada masa SD, dan kemudian menurun pada akhir SD. Menurut Bigler, Lieben, dan Yeckel tahun 1992. Pada masa awal, stereotip gender mungkin naik lagi saat tubuh mereka berubah drastis pada masa puber. Anak lelaki dan perempuan sering bingung dan gelisah apa yang terjadi pada diri mereka. Strategi aman untuk lelaki adalah menjadi lelaki sebaik mungkin, yakni maskulin. Dan strategi aman untuk gadis adalah menjadi perempuan sebaik mungkin, yakni feminim. Jadi, intensifikasi gender yang diciptakan oleh perubahan pubertas dapat menimbulkan stereotip yang lebih besar di masa remaja, menurut Galambos dan kawan-kawan tahun 1985. Lalu setelah stereotip gender ada seksisme. Apa itu seksisme?
Seksisme adalah prasangka dan diskriminasi terhadap individu karena jenis kelamin seseorang. Contohnya itu seperti perempuan. Apabila ada seseorang yang menyatakan bahwa perempuan itu tidak bisa menjadi wanita karir, karena tugas perempuan itu hanya menjadi ibu rumah tangga, mengurus rumah tangga, dan mengurus suami saja, seperti itu. Nah, jadi materi yang kedua itu ada tentang kesamaan dan perbedaan gender dalam domain yang relevan secara akademis. Jadi, banyak aspek dari kehidupan murid yang dapat kita kaji untuk mengetahui seberapa mirip atau berbedakah anak lelaki dan perempuan itu menurut Crawford dan Anger 2000. Yang pertama itu ada otak, yang kedua ada penampilan fisik, yang ketiga ada kecerdasan, yang keempat ada kemampuan matematika dan sains, lalu yang kelima itu ada kemampuan verbal, yang keenam ada pencapaian pendidikan, yang ketujuh ada keterampilan hubungan, yang dibagi menjadi dua, yaitu ada rapport talk dan report talk. Lalu yang kedelapan ada perilaku prososial, yang kesembilan ada agresi, dan yang terakhir ke-10 itu ada emosi dan regulasi. Dan ini semua nanti akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Amalia Salsa Saparina dengan NIM 2006681. Saya akan menjelaskan bagian-bagian dari kesamaan dan perbedaan gender dalam domain yang relevan secara akademis. 1. Otak. Apakah gender berhubungan dengan struktur dan aktivitas otak? Nah, otak manusia hampir sama. Apakah itu otak laki-laki ataupun perempuan? Hyde 2007. Bagaimanapun, para peneliti sudah menemukan beberapa perbedaan. Yang pertama, otak wanita lebih kecil dibandingkan otak pria. Tetapi, otak wanita punya lebih banyak lipatan. Lipatan yang lebih besar disebut konvolusi, memungkinkan lebih banyak jaringan di permukaan otak yang ada dalam tengkorak wanita dibandingkan dengan yang ada dalam otak pria, menurut Luders dan kawan-kawan 2004. Dan, semakin banyak jaringan di permukaan otak seseorang, maka semakin tinggi level kognitif seseorang tersebut. Yang kedua, area lobus parietal yang berfungsi dalam kemampuan visual spasial cenderung lebih besar pada pria dibandingkan pada wanita, menurut Frederick dan kawan-kawan tahun 2000. Nah, lobus parietal sendiri merupakan bagian otak yang ada di belakang lobus frontal, yang dimana bagian terdepan otak. Dan kemampuan visual spasial itu juga sendiri adalah kemampuan yang berhubungan dengan kemampuan visual, yaitu penglihatan, dan juga spasial, atau yang berhubungan dengan jarak dan ruang. Yang ketiga, area-area otak yang terlibat dalam ekspresi emosional cenderung lebih terlihat dalam aktivitas metabolisme pada wanita dibandingkan pada pria, menurut Gur dan kawan-kawan tahun 1995. Persamaan dan perbedaan pada otak wanita dan pria bisa dikarenakan evolusi dan keturunan, serta pengalaman sosial. 2. Penampilan fisik. Karena pendidikan jasmani merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem pendidikan di Amerika, begitu pula di Indonesia, maka penting untuk membahas persamaan dan perbedaan gender dalam penampilan fisik. Secara umum, anak laki-laki lebih unggul dari anak perempuan dalam bidang olahraga atau atletik, seperti lari, lempar, dan juga lompat. Pada masa sekolah dasar, perbedaan seringkali tidak begitu besar. Perbedaan tersebut akan lebih terlihat jelas pada masa SMP, menurut Small dan Scrooge tahun 1990. Perubahan hormon pada masa pubertas mengakibatkan peningkatan massa otot untuk anak laki-laki dan peningkatan berat atau lemak tubuh pada anak perempuan. Jadi semakin gemuk anak perempuan. Nah, hal ini memberikan keuntungan bagi anak laki-laki dalam melakukan aktivitas yang berhubungan dengan kekuatan, ukuran, dan daya.
Meskipun demikian, faktor lingkungan juga mempengaruhi penampilan fisik seseorang bahkan setelah pubertas. Contohnya, bila seorang anak itu tumbuh dalam lingkungan keluarga yang kurang berkecukupan, maka asupan gizinya pun bisa kurang. Nah, anak perempuan juga cenderung tidak berpartisipasi dalam kegiatan yang mempromosikan kemampuan motorik yang perlu dilakukan baik dalam olahraga. Menurut Thomas dan Thomas tahun 1988. Jadi, anak perempuan itu rata-rata kurang dalam pelajaran olahraga. Nah, ada level aktivitas di area fisik lain yang mana terdapat perbedaan gender. Sejak awal, anak laki-laki lebih aktif ketimbang anak perempuan dalam hal bergerak. Menurut Blackmore, Birnbaum, dan Lieben tahun 2009. Di kelas, yang berarti bahwa anak laki-laki lebih suka keluyuran dan berjalan-jalan di sekitar ruangan dibandingkan anak perempuan. Dan mereka juga cenderung tidak memperhatikan dalam hal pelajaran. Pada saat pelajaran pendidikan jasmani, anak laki-laki mengeluarkan lebih banyak tenaga melalui gerakan-gerakannya dibandingkan anak perempuan. Karena anak laki-laki itu lebih aktif soal pergerakannya dibanding anak perempuan. Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Azkaulia Azhara dengan NIM 2007198. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya yang telah disampaikan oleh teman saya, yaitu kesamaan dan perbedaan gender dalam domain yang relevan secara akademik. Nah, yaitu kecerdasan dan kemampuan matematika serta sains. Yang ketiga, kecerdasan atau intelligence. Menurut Galambos, Berenbaum, dan Michael, itu tidak ada perbedaan gender yang terjadi dalam kemampuan intelektual secara keseluruhan, kecuali gender perbedaan memang muncul di beberapa bidang kognitif seperti matematika dan keterampilan verbal. Perbedaan jenis kelamin dalam kognisi atau kemampuan mental banyak dipelajari dalam literatur ilmiah saat ini. Perbedaan biologis dan genetik yang dikombinasikan dengan lingkungan dan budaya telah menghasilkan perbedaan kognitif antara pria dan wanita. Di antara faktor biologis, hormon seperti testosteron dan estrogen mungkin memainkan peran yang memediasi perbedaan ini. Di antara perbedaan kemampuan mental dan kognitif yang beragam, yang terbesar atau yang paling terkenal adalah yang berkaitan dengan kemampuan spesial, kognisi sosial, serta keterampilan dan kemampuan verbal. Untuk materi selanjutnya yaitu kemampuan matematika dan sains. Keterampilan matematika dan sains dalam penilaian nasional kemajuan pendidikan di Amerika Serikat, anak laki-laki kelas 4 dan 8 terus sedikit mengungguli perempuan dalam matematika sampai tahun 2007. Namun, tidak semua penelitian terbaru menunjukkan perbedaan. Yang sangat besar baru-baru ini, studi skala lebih dari 7 juta siswa Amerika Serikat di kelas 2 sampai kelas 11 mengungkapkan tidak ada perbedaan nilai matematika untuk anak laki-laki dan perempuan. Salah satu bidang matematika yang telah diperiksa untuk kemungkinan perbedaan gender adalah keterampilan fisiospesial, yang meliputi mampu memutar objek secara mental dan menentukan seperti apa tampilannya saat diputar. Jenis keterampilan ini penting dalam kursus seperti geometri padat dan geografi. Review penelitian terbaru terungkap bahwa anak-anak laki-laki memiliki keterampilan visuospesial yang lebih baik daripada anak perempuan. Misalnya, meskipun partisipasi yang sama di National Geography B, di sebagian besar tahun, semua 10 finalis adalah laki-laki. Namun, beberapa ahli berpendapat bahwa gender perbedaan dalam keterampilan visuospesial kecil. Lalu, bagaimana dengan sains? Apakah ada perbedaan gender? Dalam satu studi nasional baru-baru ini, prestasi sains siswa laki-laki sedikit lebih baik daripada perempuan di kelas 4, kelas 8, dan 12. Dalam penelitian lain,
Kali ini difokuskan pada siswa kelas 8 dan 10. Anak laki-laki mendapat nilai lebih tinggi daripada anak perempuan dalam tes sains, terutama di antara kemampuan rata-rata dan tinggi siswa. Praktik langsung, nilai tes sains anak perempuan meningkat. Ini menyarankan pentingnya keterlibatan aktif siswa di ruang kelas sains yang mungkin mempromosikan kesetaraan gender. Perkenalkan, nama saya Aini Sivana Sapitri dengan NIM 2003104. Di sini saya akan menjelaskan tentang kemampuan verbal. Kemampuan verbal adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam bentuk lisan dan tulisan berupa kata-kata yang dapat menjadi alat komunikasi pada diri seseorang dan sebagai bahan pemberi dan penerima informasi yang diberikan oleh seseorang. Selanjutnya, ciri kemampuan verbal. Menurut Sternberg dalam Azwar, kemampuan utama dalam belajar verbal mempunyai ciri. Yang pertama, berbicara dengan artikulasi yang baik dan fasih. Yang kedua, berbicara lancar. Dan yang ketiga, punya pengetahuan dalam bidang tertentu. Selanjutnya ada pengaruh lingkungan dan stimulasi kecerdasan bahasa. Pada kenyataannya, untuk membangkitkan kreativitas anak tidak dapat dilepaskan dari aktivitas komunikasi, baik komunikasi verbal yaitu dengan kata-kata ataupun nonverbal yaitu tidak dengan kata-kata. Kemampuan untuk menggunakan bahasa ini sangat penting. Kenapa? Karena memiliki peranan yang sangat penting dalam semua pertumbuhan intelektual berikutnya. Periode sensitif untuk bahasa dimulai sejak lahir. Bayi mendengar suara, melihat bibir, dan lidah sebagai organ bicara dari lahir. Dapat terserap sepanjang waktu. Pada usia 6 tahun, tanpa mengajarkan secara langsung, anak akan memperoleh kosakata yang besar, pola kalimat dasar, dan infleksi dan aksen bahasa. Selanjutnya ada fungsi kemampuan verbal. Menurut Gejny, fungsi informasi verbal sangat esensial untuk terjadinya belajar. Fungsi yang dimaksud yaitu yang pertama, prasyarat untuk belajar lebih lanjut. Yang kedua, kepraktisan dalam kehidupan sehari-hari dari individu. Dan yang terakhir ada tes kemampuan verbal. Tes kemampuan verbal ini ditujukan untuk mengukur tingkat kewaspadaan dan kecermatan terhadap suatu indikasi yang sama atau mirip, sekaligus mengukur wawasannya dan mengukur kemampuan dalam melihat kebenaran secara terbalik. Dalam hal ini, tes kemampuan verbal dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sinonim, yaitu suatu kata yang memiliki bentuk yang berbeda namun memiliki arti atau pengertian yang sama. Yang kedua ada antonim, yaitu suatu kata yang artinya berlawanan satu sama lain, disebut juga dengan lawan kata. Fungsi tes antonim dan sinonim ini ditujukan untuk mampu melihat kebenaran secara terbalik sekaligus melihat wawasan seseorang. Yang dimaksud kebenaran secara terbalik ini bahwa seseorang mengetahui sesuatunya benar atau salah itu tidak hanya secara fenomenologis, tetapi dapat juga secara dialektis. Materi selanjutnya yaitu pencapaian pendidikan. Pencapaian pendidikan yaitu suatu ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan, diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar. Capaian pembelajaran pendidikan adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Selanjutnya ada capaian pembelajaran pendidikan yang dibagi menjadi dua. Yang pertama ada capaian pembelajaran pendidikan non-formal. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan Pasal 110 Ayat 2 menyatakan bahwa pendidikan nonformal bertujuan untuk membentuk manusia yang memiliki kecakapan hidup, keterampilan fungsional, sikap, dan kepribadian profesional, dan mengembangkan jiwa wirausaha yang mandiri serta kompetensi untuk bekerja dalam bidang tertentu dan atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Lalu yang kedua ada pendidikan informal. Pendidikan informal ini dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Werkwin 2010 menyebutkan bahwa belajar informal adalah belajar yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari yang berkaitan dengan pekerjaan, keluarga, atau kesenangan. Pengakuan capaian pembelajaran pendidikan nonformal dan informal ini sangat penting
di sejumlah negara dengan cara menyediakan validasi kompetensi untuk memfasilitasi akses menjadi mahasiswa di pendidikan tinggi. Hal ini seringkali dilakukan melalui pembebasan mata kuliah tertentu atau bagian dari kurikulum sebuah program studi. Pendekatan ini memungkinkan seseorang menyelesaikan pendidikan formal dengan lebih cepat, efisien, dan murah tanpa harus menempuh mata kuliah yang telah dipahami dan dikuasainya. Kesempatan untuk pengakuan capaian pembelajaran pendidikan non-formal dan informal ini dapat juga membuat seseorang tertarik untuk terlibat dalam kegiatan belajar secara mandiri. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sofiatul Maulah, NIM 2008312. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keterampilan hubungan, di mana terbagi menjadi dua. Yang pertama, reportlah, dan yang kedua, reportlah. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai reportlah atau yang biasa disebut dengan gaya bahasa perempuan. Seorang perempuan dalam menggunakan bahasa sangat memperhatikan hubungan yang terjalin dengan pihak lain. Dalam mengungkapkan sesuatu, harus mengolahnya terlebih dahulu, agar pemahaman orang lain atas apa yang dia ucapkan menjadi lebih baik. Kaum perempuan lebih berhati-hati dengan apa yang mereka katakan dan menerjemahkan apa yang mereka rasakan dan pikirkan ke dalam pengertian. Jadi, seorang perempuan dalam memecahkan suatu masalah lebih mengedepankan perasaannya. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai reportlah atau yang biasa disebut dengan gaya bahasa laki-laki. Laki-laki menunjukkan gaya bahasanya cenderung langsung mengatakan sesuatu secara straight to the point, atau apa yang ada di pikirannya itu langsung diungkapkan apa adanya. Jadi, seorang laki-laki ini dalam memecahkan suatu masalah, mereka lebih mengedepankan logikanya. Sehingga karena hal ini, kemudian muncul gaya komunikasi verbal yang maskulin dan gaya komunikasi verbal yang feminim. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai gaya bahasa feminim atau gaya bahasa seorang perempuan, di mana pada gaya bahasa feminim ini terbagi lagi atas 3 gaya bahasa. Yang pertama, gaya bahasa lemah, yang kedua, gaya bahasa ekspos, dan yang ketiga, gaya bahasa sabar dan tegas. Gaya bahasa lemah. Gaya bahasa lemah merupakan gaya bahasa perempuan dalam media sosial, di mana gaya bahasa yang digunakan cenderung menunjukkan dirinya sebagai perempuan dalam identitas dirinya yang lemah. Lemah dalam artian, mereka sering mengandung keluhan baik dari dalam diri maupun dari luar. Sebab pada dasarnya, seperti yang kita tahu, perempuan suka dilindungi, sehingga tak jarang posisi lemah, subordinas, yang mungkin muncul bukan dianggap sebagai masalah, karena sejatinya perempuan adalah wajib dilindungi. Kemudian yang kedua yaitu gaya bahasa ekspos. Griffin menjelaskan perempuan berusaha terus melibatkan rekan bicaranya untuk menjaga jalinan hubungan. Perempuan cenderung suka menceritakan kehidupannya, menggambarkan pemikirannya dalam perbincangan pribadinya dengan rekannya, berkeluh kesah, mencurahkan perasaan dalam hati pada lawan bicara, merupakan hal yang bisa diterima sebagian bagian dari reportlah. Gaya bahasa ekspos merupakan gaya bahasa perempuan yang cenderung suka menceritakan hal-hal yang terjadi dalam hidupnya dan apa yang sedang dirasakannya hingga ke hal-hal kecil pun diceritakannya. Namun, berbeda dengan gaya bahasa lemah yang telah dijelaskan sebelumnya. Gaya bahasa ekspos ini dalam kalimat yang digunakannya tidak mengandung keluhan. Perempuan hanya menceritakan hidupnya
dan seolah ingin mengajak pembaca pesannya untuk mengenal kehidupannya lebih dekat. Pengamatan menunjukkan gaya bahasa ekspos ini dalam media sosial perempuan dibagi menjadi 3, yaitu gaya bahasa ekspos keluarga, ekspos pekerjaan, dan ekspos aktivitas. Pada gaya bahasa ekspos keluarga, perempuan dalam menyampaikan gaya bahasa diungkapkan memperlihatkan bahwa suka menceritakan hal-hal terkait dengan keluarganya, apa yang dirasakannya, apa yang dialaminya, dan hal-hal lain yang menyangkut keluarga. Yang kedua, pada gaya bahasa ekspos pekerjaan, perempuan dalam menyampaikan bahasa yang diungkapkannya memperlihatkan bahwa suka menceritakan pekerjaannya serta hal-hal lain yang terkait dengan pekerjaannya. Apa yang diceritakannya menunjukkan apa yang sedang dilakukannya, kegiatan apa terkait pekerjaan yang sedang dijalaninya, serta suatu pencapaian apa yang telah didapatkannya terkait pekerjaan yang dilakukannya. Kemudian yang ketiga yaitu gaya bahasa ekspos aktivitas. Perempuan dalam menyampaikan gaya bahasa yang diungkapkannya memperlihatkan bahwa dirinya suka menceritakan hal-hal terkait dengan aktivitasnya, apa yang dilakukannya, hingga ke hal-hal yang sebenarnya biasa juga diungkapkannya, dibagi untuk diketahui para pembacanya. Seperti yang kita tahu, sekarang adanya sebuah media sosial. Nah, seorang perempuan pasti sering dong mengupload ke Instastory-nya atau ke Instastory-nya, ke WhatsApp atau Instagram-nya tentang aktivitasnya. Misal lagi makan, atau lagi kumpul-kumpul sama teman-teman, atau lagi ke mall dan lain sebagainya. Perempuan lebih suka dibanding laki-laki, perempuan lebih suka mengupload ke Instastory. Kemudian selanjutnya yaitu gaya bahasa maskulin atau gaya verbal laki-laki, di mana terbagi menjadi 2. Yang pertama, gaya bahasa cerdas, dan yang kedua, gaya bahasa keras. Tannen mengungkapkan untuk mencapai status yang diharapkan, laki-laki melakukannya dengan memamerkan pengetahuan dan kecakapan atau berbagi informasi. Laki-laki cenderung nyaman jika dianggap sebagai pihak pemberi informasi, pihak memiliki banyak ilmu dan kecakapan, pihak yang cerdas di antara komunitasnya. Kemudian selanjutnya yaitu gaya bahasa keras. Menurut Tannen, percakapan bagi laki-laki merupakan ajang pertarungan status untuk menunjukkan siapa yang memiliki status yang lebih unggul di antara semua peserta percakapan. Sehingga terkadang kata-kata yang kasar bukanlah suatu yang tabu untuk digunakan. Dalam percakapan pun, laki-laki tidak menghindari perdebatan atau pertikaian terbuka. Justru hal ini makin menguatkan pertarungan status yang ada. Gaya bahasa keras di sini ditunjukkan dengan ciri berani menunjukkan pendapat secara langsung, tidak menghindari menggunakan kata yang kasar, sehingga kalimat yang muncul terkesan keras serta tidak takut memancing konfrontasi langsung. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Kartini dengan NIM 29126. Di sini saya akan membahas tentang prososial dan agresi. Yang pertama, prososial. Prososial itu merupakan salah satu bentuk perilaku yang muncul dalam konteks sosial, sehingga perilaku prososial adalah tindakan yang dilakukan atau direncanakan untuk menolong orang lain tanpa mempedulikan motif-motif si penolong, menurut Asih dan Pratiwi. Di sini juga menurut Dahriani menyatakan prososial itu perilaku yang mempunyai tingkat pengorbanan tertentu yang tujuannya memberikan keuntungan bagi orang lain, baik secara fisik maupun psikologis. Menurut Wisbab mendefinisikan perilaku prososial sebagai perilaku yang memiliki konsekuensi sosial positif. Menurut kesimpulannya, perilaku prososial itu merupakan perilaku menolong yang menguntungkan bagi orang lain, tanpa mengharapkan sesuatu imbalan.
yang dilakukan secara sukarela. Nah, di sini juga ada dimensi prososial. Dimensi prososial tuh mencakup hal-hal. Yang pertama tuh berbagi perasaan dengan orang lain baik dalam suasana suka maupun duka. Yang kedua tuh menolong memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Kalau yang ketiga tuh kerjasama tuh untuk mencapai tujuan bersama, kayak termasuk di dalamnya saling memberi, saling menguntungkan. Yang keempat tuh bertindak jujur. Jadi kita harus bertindak dan berkata apa adanya, tidak melebih-lebihkan. Kalau yang kelima tuh berdharma memberikan sebagian barang yang dimilikinya secara sukarela. Di sini juga ada faktor-faktor perilaku sosial. Faktor-faktor yang spesifik itu mempengaruhi perilaku prososial. Antara lain, karakteristik situasi, karakteristik penolong, dan karakteristik orang yang membutuhkan pertolongan. Di sini ada karakteristik situasi. Ada kehadiran orang lain. Maksudnya kehadiran orang lain itu individu yang sendirian lebih cenderung memberikan reaksi jika terdapat situasi darurat ketimbang bila ada orang lain yang mengetahui situasi tersebut. Jadi semakin banyak orang yang hadir, semakin kecil kemungkinan individu yang benar-benar memberikan pertolongan. Yang kedua tuh ada tekanan waktu. Tekanan waktu menimbulkan dampak yang kuat terhadap pemberian bantuan. Yang individu yang tergesa-gesa karena waktu sering mengabaikan pertolongan yang ada di depannya. Nah, di sini tuh yang kedua juga ada karakteristik penolong. Meliputi pertama faktor kepribadian. Adanya ciri kepribadian tertentu yang mendorong individu untuk memberikan pertolongan dalam beberapa jenis situasi dan tidak dalam situasi yang lain. Yang kedua tuh ada suasana hati. Suasana hati individu lebih terdorong untuk memberikan bantuan bila dalam suasana hati yang baik. Dengan kata lain, suasana perasaan positif yang sangat meningkatkan kesediaan untuk melakukan perilaku prososial. Di sini juga ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan tuh berpengaruh terhadap prososial. Jadi meliputi keluarga, kebudayaan. Jadi keluarga tuh merupakan lembaga pertama dan utama dalam kehidupan anak, tempat belajar dan menyatakan sebagai makhluk sosial, karena keluarga merupakan adalah kelompok sosial yang pertama di mana anak dapat berinteraksi. Jadi pengalaman berinteraksi dalam keluarga akan menentukan pola perilaku anak terhadap orang lain. Yang berinteraksi dalam keluarga akan menentukan pola perilaku anak juga. Kebudayaan tuh kayak bahwa peranan kebudayaan dan perilaku prososial tidak dapat diabaikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak-anak dari pedesaan cenderung suka bekerja sama, sedangkan anak-anak dari perkotaan tuh lebih curiga terhadap orang lain dan menolak untuk kerjasama. Jadi kehidupan masyarakat Indonesia yang sebagian besar remaja tinggal sekarang adalah masyarakat transisi, yaitu masyarakat yang beranjak dari kehidupan tradisional menuju masyarakat yang modern. Di sini juga ada agresi. Agresi adalah salah satu perbedaan gender yang paling konsisten adalah anak laki secara fisik lebih agresif ketimbang anak perempuan. Perbedaan ini akan tampak jelas ketika anak diprovokasi, dan perbedaan ini
ada di semua kultur dan tampak sejak awal perkembangan anak menurut White tahun 2001. Baik itu faktor biologis maupun lingkungan telah dianggap sebagai faktor yang menimbulkan perbedaan gender dalam agresi fisik ini. Di sini tuh ada faktor biologi. Faktor biologi itu mencakup hereditas dan hormon. Faktor lingkungan mencakup ekspektasi kultural. Contoh, orang dewasa dan teman sebaya dan penghargaan terhadap agresi fisik anak lelaki. Jadi meskipun anak lelaki selalu secara fisik lebih agresif ketimbang anak perempuan, tapi mungkin anak perempuan lebih agresif secara verbal atau cerewet ketimbang anak lelaki. Nah, di sini ketika agresi verbal diteliti, perbedaan gender biasanya menghilang abu, kadang lebih menonjol dalam diri anak perempuan. Juga anak gadis lebih mungkin melakukan apa yang dinamakan agresi relasional. Agresi relasional itu perilaku seperti berusaha membuat orang lain tidak menyukai seorang anak dengan cara menyebarkan gosip jahat tentang anak itu, atau mengabaikan seseorang ketika dia marah kepadanya. Di sini juga ada keahlian penting lainnya adalah kemampuan untuk mengatur dan mengontrol emosi. Dan perilaku laki biasanya kurang mampu mengendalikan diri ketimbang wanita. Jadi di sini kontrol diri yang rendah ini bisa menimbulkan problem perilaku. Dalam satu studi, rendahnya kontrol diri anak yang berhubungan dengan agresi, tindakan mengejek, bereaksi berlebihan terhadap frustasi, kerjasama yang buruk, dan ketidakmampuan untuk menunda kesenangan. Baik, di sini saya Arlana Nisa dengan NIM 2004581 akan melanjutkan materi presentasi yaitu regulasi dan emosi. Regulasi emosi dalam GROWTH 2007 ialah strategi yang dilakukan secara sadar ataupun tidak sadar untuk mempertahankan, memperkuat, atau mengurangi satu atau lebih aspek dari respon emosi, yaitu pengalaman emosi dan perilaku. Jadi kemampuan individu dalam meregulasi emosi menjadi salah satu kekuatan dalam menghadapi lingkungan dan membuat individu merasa diterima secara sosial. Regulasi emosi yang dimaksud fokus pada kemampuan individu dalam penyesuaian diri, mengatur, dan mengekspresikan emosi dalam kehidupan sehari-hari melalui proses adaptasi terhadap lingkungannya. Banyak sekali fenomena yang terjadi akibat kurangnya regulasi emosi, yaitu seperti kasus cyberbullying, terus ada kekerasan antar orang tua dan anak, pertikaian antar suku, itu termasuk dari salah satu fenomena kurangnya regulasi emosi. Faktor-faktor yang dianggap secara teorisis mempengaruhi regulasi emosi terdapat dua bentuk, baik secara intrinsik maupun ekstrinsik. Di antaranya yaitu usia, kognitif, kepribadian, seks, jenis kelamin, spiritual, keluarga, lingkungan sosial, dan budaya dalam GROWTH 2007, Stroman 2003. Dalam hal ini peneliti mengambil budaya dan jenis kelamin. Dan menurut Slove dan Sluiter dalam Nisvianur dan Kartika 2004, emosi antara perempuan dan laki-laki bergantung pada peran yang ada di lingkungan, di mana perempuan lebih banyak mencari dukungan dan perlindungan dari orang lain untuk meregulasi emosi mereka. Sedangkan anak laki-laki menggunakan latihan fisik untuk meregulasi emosinya. Faktor jenis kelamin ini mempengaruhi tingkat regulasi emosi seseorang. Dalam emosi, perempuan lebih mungkin untuk mengekspresikan emosi mereka secara terbuka dan intens daripada anak laki-laki, khususnya dalam menampilkan kesedihan dan ketakutan. Dalam Blackmore, Berenbaum, dan Lieben 2009, perempuan juga begitu lebih baik dalam membaca emosi orang lain dan lebih cenderung menunjukkan empati daripada anak laki-laki. Di sini dari Crawford, Kifax, Onyx, Gould, dan Benton 1992 dipahami perempuan lebih banyak menampilkan
ketakutan dan kesedihan dibandingkan laki-laki yang lebih banyak menampilkan kemarahan. Perempuan juga lebih mudah dikenali emosinya daripada diri ekspresi raut muka dan pengungkapan yang sering terucap. Perempuan mengharapkan dan menganggap bahwa mereka akan dirawat dan diperlakukan dengan baik. Sebaliknya juga mereka beranggapan bahwa mereka harus bertanggung jawab terhadap kesejahteraan dan kebahagiaan orang lain, sehingga cenderung berekspresi apa adanya ketika berada dalam emosional yang tidak sesuai harapan dan anggapan mereka. Ada perbedaan yang besar dalam hal di mana pengalaman emosional itu muncul. Untuk perempuan di lingkungan rumah merupakan tempat yang hangat dan menyenangkan, sedangkan di luar rumah lebih dingin dan tidak bersahabat. Sedangkan untuk laki-laki, situasi di luar rumah sehingga urusan di luar rumah menjadi tanggung jawab laki-laki. Terus perbedaan ini berdasarkan oleh sosialisasi yang merupakan salah satu faktor yang berperan dalam menghasilkan perbedaan emosi antara laki-laki dan perempuan. Pengaruh sosialisasi, pola asuh, dan budaya juga berlaku terhadap perbedaan regulasi emosi pada perempuan dan laki-laki. Ditemukan bahwa sosialisasi yang umum dijalani individu untuk berperan sebagai laki-laki atau perempuan di masyarakatnya menyertakan juga pembiasaan dalam penampilan emosi. Dalam budaya Indonesia, terutama laki-laki ini lebih dituntut untuk dapat mengalihkan emosi, tetap tenang dalam situasi emosional, dan lebih dapat menekan ekspresi emosinya sehingga tak tampil keluar diri. Sedang perempuan lebih dileluasakan untuk menampilkan emosi dan lebih dikenal sebagai makhluk emosional dibandingkan laki-laki. Sedangkan budaya barat, ekspresi emosi dileluasakan untuk ditampilkan baik oleh laki-laki maupun perempuan. Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa antara prestasi akademik dan regulasi emosi dapat diduga bahwa orang-orang yang berhasil menjalani pendidikan dengan prestasi yang tergolong baik memiliki kemampuan regulasi emosi yang baik juga. Lepas dari latar belakang dan jenis kelamin mereka, orang-orang itu sudah mengalami pembelajaran dan pembiasaan untuk meregulasi emosi secara memadai dalam rangka mencapai prestasi akademik yang baik. Dari sini, peneliti menduga bahwa dilihat dari aspek kognitif, maka tak ada perbedaan regulasi emosi pada perempuan dan laki-laki. Merujuk Gross 1998 dan 2007, aspek kognitif bukan satu-satunya aspek yang menentukan regulasi emosi. Ada mekanisme yang tak disadari yang ikut berperan dalam regulasi emosi, khususnya berkaitan dengan penekanan ekspresi emosi. Selanjutnya ada regulasi siswa laki-laki. Untuk meregulasi emosi dengan baik diperlukan kecerdasan emosional pada individu. Sebagian besar siswa laki-laki sudah memiliki kecerdasan emosional yang baik. Menurut Sahputra, Syahniar, dan Marjohan, dengan kecerdasan emosi, seseorang dapat meletakkan emosinya pada situasi yang seharusnya dan mengatur suasana hatinya. Kecerdasan emosi yang baik terjadi terhadap individu apabila memiliki hubungan sosial yang baik, jenaka, tidak mudah takut atau gelisah, mampu menyelesaikan diri dari pikiran negatif. Yang kedua ada regulasi siswa perempuan. Menurut Ilahi, Neviarmi, Said A, dan Ardi Z, cerdas secara emosi yaitu sebelum bertindak mereka dapat memahami terlebih dahulu situasi yang sedang dihadapi. Tidak akan bereaksi seperti anak-anak yang lebih mengutamakan emosinya daripada pemikiran. Namun, kenyataan di sekolah, tidak jarang siswa lebih mengutamakan emosi negatifnya ketika menghadapi keadaan yang kurang menguntungkan baginya, seperti marah, berkata kasar, merusak benda, kesal kepada teman, dan lainnya. Ini kita akan kaitkan dengan perkembangan emosi pada anak dari usia 6-12 tahun karena sekolah dasar itu rata-rata umurnya dari 6-12 tahun. Jadi kita harus memahami emosi anak yang akan dialami dari usia 6-12 tahun itu apa. Yang pertama ada pada usia 6 tahun, anak-anak memahami konsep emosi yang lebih kompleks.
seperti kecemburuan, kebanggaan, kesedihan, dan kehilangan. Tetapi anak-anak masih memiliki kesulitan di dalam menafsirkan emosi orang lain. Pada tahapan ini, anak memerlukan pengalaman pengaturan emosi yang mencakup kapasitas untuk mengontrol dan mengarahkan ekspresi emosional, serta menjaga perilaku yang terorganisir ketika munculnya emosi-emosi yang kuat dan untuk dibimbing oleh pengalaman emosional. Biasanya dari ini tugas guru SD, kita harus membimbing anak-anak kita untuk meregulasi emosinya. Pada masa anak usia 7-8 tahun, perkembangan emosinya telah menginternalisasikan rasa malu dan bangga. Anak dapat memverbalisasikan konflik emosi yang dialaminya. Semakin bertambahnya usia, anak semakin menyadari perasaan diri dan orang lain. Mereka mulai belajar untuk memahami perasaan yang dimiliki oleh orang sekitarnya. Terus anak usia 9-10 tahun, anak dapat mengatur ekspresi emosi dalam situasi sosial dan dapat berespon terhadap distres emosional yang terjadi pada orang lain. Selain itu, anak dapat mengontrol emosi negatif seperti takut dan sedih. Anak belajar apa yang membuat dirinya sedih, marah, atau takut sehingga belajar beradaptasi agar emosi tersebut dapat dikontrol. Pada tahap ini, anak mempelajari cara untuk meredam emosi negatif yang muncul, lalu mencari cara agar hal tersebut dapat meredam. Biasanya anak-anak SD dari 9-10 tahun itu udah agak mengalami pubertas biasanya. Jadi emosinya agak kurang bisa dikontrol juga gitu. Pada masa usia 11-12 tahun, pengertian anak tentang baik buruk, tentang norma-norma, aturan, serta nilai-nilai yang berlaku di lingkungannya menjadi bertambah dan juga lebih fleksibel, tidak sekaku saat di usia kanak-kanak awal. Mereka mulai memahami bahwa penilaian baik buruk atau aturan-aturan dapat diubah tergantung dari keadaan dan situasi yang muncul. Nuansa emosi mereka juga makin beragam. Biasanya anak-anak ini emang lagi pubertas lah, 11-12 tahun itu mulai pubertas, jadi akan meningkat mau menuju awal ke remaja gitu. Jadi emosinya kebanyakan itu tidak dapat dikontrol lah. Jadi kita sebagai guru yang di tingkat sekolah dasar harus bisa meregulasi emosi anak-anak. Yang lebih penting itu dari umur 9-12 tahun, karena itu tuh masa-masa yang sulit karena masa-masa akhir kanak-kanak mereka gitu. Selanjutnya ada kontravensi gender. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kontravensi berarti proses persaingan serta pertikaian yang ditandai akibat gejala ketidakpastian mengenai pribadi seseorang dan perasaan gak suka yang disembunyikan bersama kepribadian seseorang. Terus ada cara dari kontravensi menurut Leopold de Swiss dan Howard Becker mencakup 5 subproses sebagai berikut. Ini mau laki-laki mau perempuan biasanya kalau masalah kontravensi itu hampir sama ya. Proses yang umum dari kontravensi meliputi perbuatan-perbuatan seperti penolakan, keengganan, perlawanan, menghalangi protes, kekerasan, dan perbuatan mengacaukan plan pihak lain. Bentuk-bentuk kontravensi yang sederhana seolah-olah menyangkal pertanyaan orang lain di muka umum, memaki orang lain, mencerca, memfitnah, atau melemparkan beban pembuktian kepada pihak lain. Bentuk-bentuk kontravensi intensif yang mencakup penghasutan, menyebar desas-desus, atau mengecewakan pihak lain. Kontraversi yang bersifat rahasia seperti menyebarkan rahasia orang lain dan berkhianat. Terus kontravensi yang bersifat taktis, misalnya mewujudkan versus, mengganggu, atau membingungkan kubu lain. Selanjutnya kita kaitkan dengan kontraversi anak usia 6-12 tahun, karena usia ini kan usia sekolah dasar gitu. Tapi kontraversi anak 6-12 tahun saat ini sangat luar biasa, karena di era perkembangan zaman yang begitu modern, anak-anak itu sudah yang faktor utama dari anak maupun perempuan laki-laki itu dia pandai menggunakan gadget.
di gadgetnya tuh melihat tontonan-tontonan yang tidak baik. Itu kan anak usia 6-12 tahun itu rata-rata belum bisa mencari informasi antara baik dan buruk. Jadi apapun yang mereka lihat, apapun yang mereka dengarkan, itu bisa masuk ke dalam diri mereka dan menjadikan kalau apa yang dilihat mereka buruk, akan timbulnya juga keburukan gitu. Dan apapun yang dilihat anak itu baik, dia akan melakukan yang baik juga. Menurut wawancara saya dengan anak usia 6-12 tahun ini, ada kontroversi yang sering terjadi gitu. Kalau anak usia 6 tahun masih bisa berebut mainan dengan temannya. Dalam bermain seringkali anak itu ingin ingin barang temannya gitu. Ingin mainin barang temennya padahal dia juga punya sendiri gitu. Terus ada yang kedua, ketika bermain tidak mau mengalah gitu. Mengalahnya tuh di sini tuh misalnya kalau punya mainan banyak ya pengen samaan gitu sama temennya gitu. Temennya punya 2, terus temennya mau minjem satunya lagi, temennya nggak mau gitu, egois gitulah, tidak mau mengalah gitu. Padahal karena punya 2, kenapa salahnya nggak minjemin aja 1 gitu. Terus baperan, kayak kalau istilah di Sunda pundungan gitu. Anak usia 6-12 tahun tuh kayak sering pundung, masalah apapun, sekecil apapun itu bisa jadi pundung gitu. Ketika ditegur atau misalnya ketika orang tua anak itu sudah memainkan gadgetnya terlalu lama dan ditegur lah sama orang tuanya supaya jangan main gadgetnya, jangan terlalu lama. Dia akan menyerang pundung atau raut muka yang cemberut gitu kan, pundung. Jadi nggak mau makan atau nggak mau mandi, nggak mau nggak mau jajan, nggak mau yang gitu-gitulah. Terus di sekolah itu berkelompok, jadi setiap kelas itu berkelompok kayak geng-gengan, beberapa orang sekelompok gitu. Jadi tidak berbaur lah. Terus ada yang suka mengadu ke gurunya gitu, kayak yang kalau saya ada anak gurunya lagi menjelaskan terus disuruh ditulis, terus ada anak yang nggak nulis sama temennya suka diaduin, "Bu, dia nih nggak nulis." Terus kan anak tersebut jadi pertikaian gitu. Jadi ada pertikaian antara anak tersebut gitu kan. Terus yang paling parah bullying, karena sering banget ya bullying ini dari anak usia sekolah dasar. Kebanyakan juga sekarang sudah banyak banget kasus bullying, sampai ada yang pernah viral gitu kan, anak perempuan ditendang-tendang oleh sekelompok anak perempuan yang lainnya gitu. Karena merasa dia jago, dia itu merasa bangga oleh tindakannya, padahal itu tindakan yang buruk dan tidak harus dibanggakan sebenarnya. Terus sekarang tuh banyak banget kasus bullying yang mengancam nyawa gitu. Meskipun anak-anak dari usia segitu yang seharusnya tidak dilakukan, ini bisa dilakukan gitu. Dari berita-berita juga banyak sekali bahwa bullying anak SD itu bisa ada yang sampai meninggal, ada yang sampai tewas. Itu parah sekali, gara-gara kayaknya mungkin permainan gadget. Sekarang kan anak-anak udah jarang ya main nih. Sekalinya main berkumpul itu pasti main gadget, main permainan yang ada di gadget. Sedangkan permainan yang ada yang di gadget itu rata-rata biasanya berkubu-kubu untuk mengalahkan kubu lainnya. Jadi anak-anak itu ingin gitu, karena memainkan permainan itu di dalam dunia nyatanya anak dipraktekkan juga bahwa si anak itu bisa melukai orang lain gitu, seperti itu. Terus banyak juga pertikaian dalam antara bermain game juga. Kalau di saat kubunya dia kalah, tidak menerima, gara-gara si ini kita jadi kalah. Nah itu kan jadi pertikaian juga ya di antara anak usia segitu. Ya, berikut sudah pemaparan dari saya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat bagi teman-teman semua.
selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila Andriani Cahya dengan NIM 2009240. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi peran gender serta gender dalam konteks perilaku membantu dan emosi. Nah, yang pertama yaitu klasifikasi peran gender. Peran gender merupakan suatu susunan sosial dan juga budaya dari paradigma masyarakat yang mana peran gender ini dideterminasi oleh norma, nilai, serta aturan yang ada di dalam masyarakat. Nah, peran gender ini banyak yang beranggapan bahwa peran laki-laki serta peran perempuan itu berbeda, serta terwariskan sesuai dengan statusnya. Bisa kita lihat bahwa peran perempuan itu terwariskan secara biologis, sehingga banyak yang beranggapan bahwa wanita itu lemah secara fisik dan juga wanita itu berperan di sektor domestik, yaitu di rumah. Sedangkan peran laki-laki yaitu terwariskan secara biologis juga, sehingga laki-laki ini memiliki fisik yang kuat, serta laki-laki lebih tepat berperan di luar rumah seperti di sektor publik. Nah, dalam buku Gender dan Pembangunan yang dijelaskan oleh Julia Klebs, beranggapan bahwa perempuan di dunia ini mengurus pekerjaan rumah tangga dan apapun itu bentuknya merupakan salah satu bagian yang penting dari peran gendernya. Karena peran gender ini merupakan aktivitas perempuan, terutama apabila perempuan itu telah menikah serta memiliki anak, maka ia akan memberikan segenap energinya dan kesempatannya sebagai seorang ibu. Lalu yang selanjutnya adalah orientasi peran gender. Menurut BEM, ia menjelaskan bahwa terdapat dua orientasi gender, diantaranya sebagai berikut, yaitu model tradisional. Nah, model tradisional ini menjelaskan bahwa feminim dan maskulin itu dianggap sebuah dikotomi karena maskulinitas dan feminimnya berlawanan pada sebuah kontinu yang bipolar. Menurut Knowley, model tradisional dengan menggunakan pengukuran yang bersifat bipolar ini mempunyai sebuah konsekuensi di mana individu yang memiliki ciri-ciri maskulinitas dan feminitas itu relatif seimbang. Lalu yang selanjutnya yaitu model non-tradisional. Nah, model non-tradisional ini menerangkan bahwa maskulin dan feminitasnya itu dianggap bukan sebuah dikotomi, sehingga dapat menimbulkan sifat androgini, di mana di dalam seseorang itu terdapat sifat maskulin dan feminim. Nah, lalu Sandra Bem juga mengklasifikasikan bahwa peran gender itu terdapat 4. Yang pertama yaitu peran maskulin. Nah, maskulin ini merupakan manusia yang memiliki sifat kelaki-lakiannya itu di atas rata-rata, sedangkan sifat kewanitaannya itu kurang dari rata-rata, sehingga sifat maskulin ini dapat diartikan sebagai sifat yang dipercaya dan dibentuk oleh budaya sebagai ciri-ciri yang ideal bagi laki-laki, seperti asertif, dominan, cenderung terhadap memperdulikan logika, mandiri, kuat, disiplin, serta mampu berjuang. Itu dianggap sebagai sebuah peran maskulin karena ini telah dibentuk oleh paradigma masyarakat. Lalu yang kedua adalah feminim. Nah, feminim ini merupakan manusia yang memiliki sifat kewanitaannya itu di atas rata-rata, sedangkan sifat kelaki-lakiannya itu kurang dari rata-rata, sehingga feminim ini sering dipercaya dan dibentuk oleh budaya sebagai ciri-ciri yang ideal bagi perempuan. Nah, peran tersebut juga diantaranya seperti adanya rasa empati, lemah lembut, menyayangi, mencintai, penurut, serta cenderung memperdulikan afeksi dan juga sabar. Lalu yang ketiga adalah androgini. Nah, menurut Sandra Bem, individu yang memiliki peran androgini merupakan laki-laki dan perempuan yang memiliki angka yang tinggi pada sifat maskulin dan feminim. Nah, tipe androgini ini merupakan pria dan wanita yang mampu mempersatukan sifat maskulin dan feminimnya ke dalam pribadiannya sehingga dapat diwujudkan ke dalam kehidupan sehari-hari dalam kondisi dan situasi yang tepat. Nah, anak laki-laki yang androgini ini akan lebih tegas atau maskulin dan juga bisa memiliki sifat mengasuh atau feminim. Lalu anak
perempuan yang androgini ini bisa lebih kuat atau maskulin dan juga bisa lebih sensitif terhadap perasaan orang lain yang disebut feminim. Sandra Bem menjelaskan bahwa individu yang androgini ini lebih fleksibel, kompeten, serta sehat secara mental daripada individu yang maskulin dan feminim. Namun, tingkat klasifikasi gender terbalik itu akan tergantung pada konteksnya, seperti peran feminim dan dominan diinginkan dalam hubungan akrab, sebab sifat hubungan akrab ini memiliki tingkatan yang ekspresif, sedangkan maskulin cenderung dihubungkan dalam konteks akademik dan juga dunia kerja, karena ada keharusan yang memiliki prestasi dalam konteks ini. Lalu tipe yang terakhir adalah tipe tidak tergolongkan atau undifferentiated. Nah, tipe tidak tergolongkan ini merupakan manusia yang sifat kelaki-lakiannya serta kewanitaannya itu tidak mencapai angka maskulin maupun feminim, sehingga masuk ke dalam tipe yang tidak tergolongkan. Nah, lalu yang terakhir adalah gender dalam konteks. Yang pertama yaitu perilaku, membantu, dan juga emosi. Nah, perilaku membantu. Dalam stereotip menjelaskan bahwa wanita memiliki perilaku dalam hal membantu seseorang itu lebih baik daripada laki-laki. Tetapi hal tersebut juga akan bergantung pada situasinya, karena wanita bisa saja meluangkan sebagian waktunya untuk dapat membantu anak yang mengalami gangguan personal, serta wanita juga akan lebih banyak memberikan pengasuhan dan daripada pria. Nah, tetapi dalam konteks yang lain juga, kondisi pria akan dapat memberikan bantuan kepada seseorang yang menurutnya dalam bahaya, maka pria akan menolong dan juga mengulurkan bantuannya. Lalu yang selanjutnya adalah emosi. Nah, ada sebuah anggapan bahwa wanita itu emosional tetapi pria tidak. Begitulah stereotip emosional yang utama. Seperti halnya dalam perilaku, dalam hal membantu seseorang itu lebih baik daripada laki-laki. Tetapi hal tersebut juga akan bergantung pada situasinya, karena wanita bisa saja meluangkan sebagian waktunya untuk dapat membantu anak yang mengalami gangguan personal, serta wanita juga akan lebih banyak memberikan pengasuhan dan daripada pria. Nah, tetapi dalam konteks yang lain juga, kondisi pria akan dapat memberikan bantuan kepada seseorang yang menurutnya dalam bahaya, maka pria akan menolong dan juga mengulurkan bantuannya. Lalu yang selanjutnya adalah emosi. Nah, ada sebuah anggapan bahwa wanita itu emosional tetapi pria tidak. Begitulah stereotip emosional yang utama. Seperti halnya dalam perilaku membantu, emosional pada wanita dan juga laki-laki itu berbeda dan juga bergantung pada emosi yang terlibat dalam konteks tersebut. Salah satu contohnya ada sebuah pandangan bahwa pria lebih mengeluarkan emosinya kepada orang yang belum ia kenal atau orang asing apabila pria itu merasa dirinya terancam, serta pria juga sering menunjukkan sifat amarahnya dalam bentuk tindakan yang agresif. Nah, perbedaan emosional pria dan wanita ini dalam konteks peran sosial serta hubungan sosial juga sering muncul, seperti halnya wanita lebih sering menceritakan emosinya termasuk dalam hubungannya, serta wanita juga sering mengekspresikan rasa takut, rasa sedih. Nah, wanita juga sering diyakini bahwa ia sering mengalami dan mengekspresikan emosi yang berbeda-beda, seperti halnya rasa bahagia, rasa takut, rasa sedih, dan juga sebaliknya, pria jarang mengekspresikan emosionalnya. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Maisola Zahira dengan NIM 23291. Saya akan menjelaskan genre dalam konteks budaya dan pendidikan. Budaya. Pentingnya mempertimbangkan gender dalam konteks paling terlihat ketika memeriksa apa yang secara budaya ditentukan perilaku untuk perempuan dan laki-laki di berbagai negara di seluruh dunia. Dari Shiref dan Levy tahun 2010. Di Amerika Serikat, sekarang ada lebih banyak menerima kesamaan dalam perilaku pria dan wanita. Tetapi dalam banyak hal lainnya, peran negara tetap spesifik gender. Dari BES tahun 2010. Misalnya, di banyak negara-negara Timur Tengah, pembagian kerja antara pria dan wanita sangatlah dramatis. Di Irak dan Iran, pria terutama disosialisasikan dan disekolahkan untuk bekerja di depan umum. Perempuan terutama disosialisasikan untuk tetap berada di dunia pribadi, rumah, dan mengasuh anak. Penyimpangan apapun dari perilaku tradisional, maskulin dan feminim ini sangat tidak disetujui. Begitu juga di pedesaan Cina, meskipun perempuan sudah membuatnya, langkahnya peran laki-laki masih dominan. Latar belakang budaya dan etnis juga mempengaruhi bagaimana anak laki-laki dan perempuan akan disosialisasikan di Amerika Serikat. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa remaja Latin dan Latin disosialisasikan secara berbeda saat mereka tumbuh dewasa. Dari Ralph Ailey dan Ontai tahun 2004. Latinas mengalami pembatasan yang jauh lebih besar daripada orang Latin dalam jam malam. Berinteraksi dengan sesama jenis, mendapatkan SIM, mendapatkan pekerjaan, dan keterlibatan dalam kegiatan selepas sekolah. Nah, sekarang pendidikan. Pendidikan gender didasarkan pada asumsi bahwa wanita dan pria setara dalam pendidikan dan memiliki kesempatan setara untuk memperoleh pendidikan. Terima kasih, sekian dari saya. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.